Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulia dengan NPM 25782112. Nah, pada video hasil kali ini saya akan mengerjakan pada Tracer 14.8.1 TCP MUDP Communication. Jadi di sini ada topologi. Di sini ada multi server dengan IP 192.168.1.254. Lalu ada beberapa kali metode HTTP, FTP, DNS, dan juga email. Nah, jadi di sini nantinya akan setiap klien tuh akan mengakses layanan yang berbeda nih dari ke server yang sama. Ini tujuannya tuh untuk melihat perbedaan komunikasi TCP dan UDP termasuk port number, sequence number, dan lain-lainnya. Nah, kita langsung masuk aja ke part 1, yaitu mengenerate network traffic, yaitu kita akan mengisi ARP table ya. Kita klik multi servernya, lalu kita masuk ke desktop command prompt. Lalu kita ketikkan ping min n 1.1.168.1.255. Oke, jika sudah, lalu dengan perintah untuk melakukan broadcast. Lalu selanjutnya kita push aja, kita masuk ke simulation, dan lalu kita akan membuat traffic HTTP. Lalu kita masuk ke web, kita tunggu beberapa saat. Lalu kita mau ngecilin layar dulu seperti ini. Oke, lalu kita akan masuk 92.168.1.254. Cool. Oke, di sini muncul ampel PDU ya. Nah, di sini juga muncul ya destination mode PS, lalu tipenya TCP. Lanjut kita ke langkah 4, yaitu FTP client. Kita pilih CMD, lalu FTP 192.168.1.254. Ini sudah connect, dan muncul lagi PDU di FTP client. Nah, di sini TCP. Jadi FTP kan layanan transfer file, dia menggunakan TCP juga. Lanjut ke DNS client. Lalu kita pilih command prompt. Lalu di sini kita ketikkan dulu aja. Kita ketikkan ns lookup multiserver .pt. Oke, di sini sudah muncul PDU lagi, di sini juga muncul ya DNS kalian, tipenya DNS. Lanjut ke email. Lalu kita klik email, lalu klik compose, lalu kita klik, lalu di sini kita kirim ke user at multiserver.pt.ptu, lalu subjeknya adalah personalize. Kita ikut yang ada di soal aja, ke subject line.
Oh, itu kita buat sendiri ya. Ini misalnya latihan TCP PDU. Lalu di sini bodinya adalah ini adalah percobaan menerima email. Setelahnya kita send. Oke, di sini sudah terkirim. Di email sudah terdapat PDU baru. Oke, jadi si email itu menggunakan protokol SMTP untuk mengirim email dan POP3 untuk menerima email. Ya, tetapi keduanya itu tetap menggunakan TCP seperti ini. Lalu kita akan mengklik tombol forward. Yang pertama, semuanya itu semua PDU dia berjalan melalui jaringan yang sama ya. Walaupun layanannya berbeda, itu semuanya itu tetap melewati switch menuju server seperti itu. Lanjut, kita running kembali, barulah dia menuju ke server ya. Dari switch baru pelan-pelan dia ke server seperti itu. Oke, ini dari switch baru dia ke server. Lalu di sini kita akan masuk ke part 2 ya, yaitu assignment TCP dan UDP. Jadi kita akan klik reset simulation, lalu edit filter, lalu soalnya tidak terbesar. Lalu kita pilih soal no. Ya, di sini sudah tercentang ya. Kita balik ke lanjut. Ternyata kita harus kanima, lalu kita centang HTTP dan juga TCP. HTTP dan juga TCP. Oke, kita close, lanjut kita klik HTTP. Nah, di sini ketika kita stop dulu, kita coba ulang, lalu go. Oke, lalu di sini kita terdapat ya menu PDU HTTP-nya. Jadi di sini kita klik PDU-nya. Oke, kita lihat outbound PDU details. Jadi di sini itu kita lihat TCP-nya. Nah, jadi si TCP itu dia sebelum HTTP-nya dikirim, jadi TCP itu harus membangun koneksi terlebih dahulu melalui three-way handshake. Nah, jadi itu sebabnya bahwa PDU HTTP-nya itu nggak langsung muncul ya, seperti tadi. Ya, lanjut. Kita akan ke FTP ya. FTP.
Di sini Ctrl C. Ya, kita ketikkan hal sama seperti yang tadi, lalu enter. Oke, jika sudah, maka kita edit filter di sini. Kita ftp, asalnya ini jadi ftp. Kita centang, plus. Oke, lalu kita kirim. Oke, kita lihat FTP klien. Nah, di sini outputnya kita lihat TCP. Ini dia menggunakan TCP itu karena proses play dia membutuhkan komunikasi yang handal ya. Jadi dia port FTP-nya itu 21 destination portnya. Lalu kita lihat di kita mengconnect, lalu kita forward lagi. Lanjut. Oke, sini sudah muncul ya kode 220 welcome to PT FTP Client. Jadi kode 220 itu menunjukkan bahwa si server FTP-nya siap menerima koneksi gitu. Jadi kita masuk ke DNS ya. Sini kita reset simulation dulu, lalu kita ke DNS, lalu selanjutnya kita close dulu ulangnya command prompt. Lalu di sini kita akan ketikkan pt. Kita edit filternya dulu, ini ubah menjadi hanya DNS dan UDP. DNS oke, kita close, lanjut kita masuk, kan sini sudah kita enter. Nah, sini kita klik PDU nya, lalu sini terlihat nih output PDU detailsnya. Jadi si DNS ini menggunakan UDP karena proses pencarian alamat IP-nya biasanya membutuhkan komunikasi yang cepat dan ringan. Nah, ini layer protokolnya dia pakai si DNS, dia pakai UDP ya. Nih, lalu si UDP ini dia tidak melakukan three-way handshake dan tidak menggunakan ACK seperti si TCP tadi. Ya, kita lihat di DNS. Coba forward. Kita coba lihat. Oke, di sini sudah
berhasil. Ya, lanjut kita ke email klien. Sebelum kita reset dulu di email klien, kita masuk ke Compose, lalu kita ketikkan disebutnya PDU, kita ganti menjadi email. Lalu di sini kita ganti adalah percobaan SMTP dan POP3. Kita kirim. Lalu di sini kita edit filter. Ini non aja. Kita ganti SMTP lalu POP3, lalu setelahnya TCP. Ya, jika sudah, kita klik di PDU yang pertama, lalu di admin detail, kita ke bagian TCP. Jadi si email itu dia menggunakan TCP karena pengirimannya harus handal dan tidak boleh hilang, seperti itu. Jadi transport layer protokolnya itu dia pakai untuk email, dia pakai TCP. Lalu kita lihat ini port SMTP nya dia adalah 25. Lalu misalnya jadi di sini kita lihat sini sudah tidak ada check result ya. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai paket tracer ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kesimpulan dari praktik ini. Jadi kesimpulannya itu ya, TCP itu digunakan oleh HTTP, FTP, SMTP, dan POP3 karena membutuhkan komunikasi yang handal. Jadi si TCP itu dia menggunakan rewire headset, space member, acknowledge member, dan TCP flag seperti SCN dan ECK. Sedangkan UDP dia itu digunakan oleh DNS karena lebih cepat dan sederhana. UDP juga tidak menggunakan space member dan acknowledge member sehingga tidak sehandal TCP. Nah, jadi perbedaannya kalau TCP itu reliable dan UDP itu cepat. Jadi di sini kita dapat memahami nih bahwa setiap layanan jaringan itu menggunakan protokol transport yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Nah, layanan yang membutuhkan kehandalan itu dia biasanya menggunakan TCP, sedangkan layanan yang membutuhkan kecepatan seperti DNS dia menggunakan UDP. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai paket tracer 14.8.1 dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.